tentang peradaban keilmuan, di mana yang sebelumnya kita berada di alam tanpa ilmu pengetahuan dan menuju ke jadian. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bertemu untuk menerapkan sebenarnya. Jadi saya bisa menerapkan apa yang sudah saya terima pada saat saya pelatihan kemarin. Jadi adapun nama pelatihan kami ini adalah pelatihan calon fasilitator daerah, pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling. Pelatihan ini namanya 7 jurus guru BK hebat. Pelatihan ini pertama kami dari dulu. Jadi dari ini ada dari tanggal 11 sampai tanggal 17 September melalui RMS Ruang GTK ya. Jadi ini memang kegiatan yang langsung dibuat oleh Kementerian Dasmen. Dan di minggu pertama Oktober kemarin kami melaksanakan yang namanya kegiatan OJL, on the job learning. Jadi apa yang sudah kami pelajari di Banda Aceh, kami disuruh terapkan ke siswa. Kan tadi ceritanya ada 7 jurus guru BK hebat. Nah, 7 jurus itu yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, kelima ada jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Jadi dari jurus 1 sampai dengan jurus 5 itu kita berhubungan dengan peserta didik atau dengan murid. Sedangkan mulai dari jurus 6 dan 7 itu tentang bagaimana sekolah memfasilitasi kita. Dan di dalam pengantar itu sebenarnya ini namanya 7 jurus guru BK hebat, tetapi pelaksananya adalah kita semua. Berbedanya kami guru BK mungkin sudah terbiasa dengan hal ini. Dengan adanya program guru wali, seluruh guru wali ini memahami tugas kami guru BK supaya kita mampu mengembangkan bakat dan minat murid kita. Dan poin yang keduanya adalah mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Makanya diharapkan 7 jurus guru BK hebat ini dikenali oleh semua guru wali, dipahami, sehingga kedua hal ini bisa kita optimalkan. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu pernah melakukan asesmen di atas atau yang di depan? Kadang-kadang ya. Berarti ada yang sudah pernah ya? Ada ya? Sebelum kita mengenali gaya belajar siswa, menurut Bapak Ibu kita harus kenal gaya belajar kita sendiri atau tidak? Harus ya. Jadi mungkin untuk beberapa menit ke depan, untuk mengetahui gaya belajar kita, mungkin saya sudah bagikan link ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ikuti supaya nanti kita ketika ketemu dengan hasil siswa kita sudah punya data dasar mengenai kita sendiri. Oke Bapak Ibu silakan untuk jurus yang pertama, karena pada saat OJL kemarin saya memilih 2 jurus. Jurus yang pertama kenali potensi, dan jurus yang kedua kelola emosi. Kita akan melihat sebentar mengenai jurus kenali
disampaikan di sini bahwa kita guru BK dan guru non BK. Berarti kita semua guru di setiap satuan pendidikan itu mampu membantu murid mengeksplorasi potensi mereka, bakat minat mereka melalui asesmen atau tes. Nah, mungkin tes-tes yang sederhana. Kalau misalnya tes-tes yang agak lebih ini kan melalui psikolog ya, dan itu berbayar. Nah, oleh pemerintah kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor mereka melalui asesmen yang mereka rujuk. Dan ini ada 3 Bapak Ibu, ada kecerdasan menyebut, ada gaya belajar, ada pengenalan minat dan bakat. Nah, ini 3 asesmen yang dirujuk ke kita untuk kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, keterampilan yang harus kita kuasai adalah menerapkan asesmen ini kepada peserta didik kita, sehingga Bapak Ibu, bagaimana hasil asesmen gaya belajar yang sudah Bapak Ibu ikuti? Apa hasilnya? Beda-beda ya. Beda-beda ya. Saya dengan Ibu Fitri, bagaimana hasilnya? Dapat gaya belajar apa? Kinestetik 50%. Oke, 50% gaya belajarnya kinestetik ya. Apa ada penjelasan di situ? Bagaimana kalau kinestetik? Saya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal yang di sekitarnya. Akan lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Nanti ketika kita ketemu dengan anak kinestetik, kita sudah menyadari bahwa gaya belajarnya ini adalah melalui langsung praktek dia atau melakukan simulasi. Kalau Bu ini dapatnya apa Bu? Auditori visual. Ya, kalau kita punya gaya belajar seperti itu, apa ya kecenderungan belajar kita? Kita belajar dengan mudah kalau Lewat mendengarkan, karena memberi penekanan pada segala jenis bunyi atau baiknya menciptakan maupun yang diingat. Kemudian di sisi yang lain juga saya memiliki gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan warna, gambar, peta, diagram. jadi nanti kita di kelas juga akan ketemu dengan anak yang gaya belajarnya visual atau auditori. Kalau visual itu pasti dia suka dengan banyak warna, dia suka dengan grafik, bagan. Kalau auditori itu anak-anak yang suka belajarnya melalui mendengar, tulisan. Jadi dia butuh banyak diskusi. Nah, kalau Bu Isnani ada hasilnya visual kinestetik. visual kinestetik, berarti campuran ya. Kalau berarti ketika ibu belajar, ibu suka dengan warna dan praktek langsung. Bu Lida, Saya auditori dan kinestetik. auditori kinestetik. Jadi seperti Berarti kalau auditori suka mendengarkan ceramah ya. ceramah baru seperti ceramah. Kalau kinestetik itu kalau suka bergerak gitu ya. Ya, nanti kita Harus ada pengen demonstrasi mempresentasikan juga. atau mensimulasikan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah ketemu dengan gaya belajar kita masing-masing. Nah, ketika kita di kelas, kita akan jumpa dengan siswa yang seperti itu. Ada yang visual auditori, ada visual kinestetik, ada auditori kinestetik. Apa urgensi dari asesmen? Ini urgensinya. Jadi ketika kita ketemu dengan anak-anak yang sudah punya peringkat kelas, itu adalah potensi aktual yang terlihat oleh kita. Tapi ada potensi optimal yang masih ada pada siswa, tapi belum kita temukan, bahkan dia belum sadar itu ada sama dia. Nah, tugas kita memperkenalkan bahwa mereka punya gaya belajar tertentu selain peringkat nilai. Apa pengertian dari kecerdasan atau intelijensi? Kecerdasan ini sebenarnya Bapak Ibu kan kemampuan kita untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi pada situasi yang nyata.
dengan berilmu ini, dia memiliki jalan menuju kemerdekaan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup. Kalau misalnya anak itu pintar tapi dia sombong, itu namanya bukan karakter berilmu, dia buta. Karena ketika dia pintar dengan karakter berilmu, dia membawa manfaat. Jadi siswa, selain asesmen gaya belajar, saya juga memberikan mereka asesmen kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk ini terdiri dari 8 kecerdasan menurut Bapak Walter ini, atau disebut dengan teori multiple intelligence theory. Jadi ada 8 kecerdasan pada manusia. Bahkan baru-baru ini sudah ada kecerdasan yang ke-9. Nah, apa saja kecerdasan itu? Nah, ini Bapak Ibu, ada cerdas spasial. Nah, ketika anak bisa menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik, kemudian dia menikmati ketika menggambar. Nah, ini cerdas visual spasial. Kemudian ada cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi secara tertulis. Kemudian dia senang membaca, senang berdebat, kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik dan bisa berhumor ketika bercerita. Nah, yang ketiga ada cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal ini Bu, cerdas bergaul. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang baru saja kita kenal. Nah, bukan hanya orang yang sudah lama kita kenal. Ini namanya cerdas interpersonal, cerdas bergaul. Jadi kalau kita ketemu orang di pasar itu cepat sekali akrab, padahal kita baru kenal, ya, baru sekali jumpa. Ada ibu di sini yang seperti itu? Ada ya. Kemudian cerdas intrapersonal, ini cerdas diri ya Pak Ibu. Cerdas diri ini ketika kita kan memahami diri kita sendiri, dan dengan pemahaman ini kita bisa bertindak. Saya sudah ikut tes ini beberapa kali dan selalu dapat kecerdasan intrapersonal. Nah, orang intrapersonal ini bisa memotivasi diri sendiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, beda dengan tadi yang cerdas bergaul. Kalau cerdas bergaul ini dia dengan orang mungkin biasa cepat akrab ya, udah akrab, friendly orangnya. Nah, tapi kalau intrapersonal ini kesannya kesan orang sombong ada nih. Nah, tapi dia observer terbaik. Nah, bisa memotivasi diri sendiri. Interpersonal bisa memotivasi orang lain. Itu sangat bagus ya. Nah, kemudian ada cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik ini anak-anak yang bisa atlet ya. Bisa atlet bergerak dia. Dia pasti menguasai salah satu cabang olahraga. Itu kinestetik. Kemudian ada lagi cerdas naturalis. Ada anak yang suka misalnya tentang tanaman ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ketika dia harus menyukai salah satu pelajaran. Ini yang harus kita gali. Dia suka menanam apa di rumah? Dia punya tumbuhan apa yang dia rawat? Nah, ketika kita sudah tahu ini, berarti bahasa Inggris, matematika itu adalah pelajaran pendamping untuk dia untuk mencapai profesi dia nanti. Ya, silakan. Apa ada kemungkinan satu anak itu memiliki beberapa kecerdasan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya ketika kita berada di kelas, kita akan ketemu kelas yang seperti ini, analogi ya Pak Ibu. Ada yang kera, ada penguin, ada burung. Jadi ketika kita di kelas, kita akan ketemu anak-anak yang seperti ini. Apakah kita akan melaksanakan ujian dengan ujian yang sama? Misalnya tes renang. Kalau tes renang siapa yang akan unggul? Monyet? Iya. Ya. Kalau kita misalnya buat ujian memanjat, maka juaranya siapa? Di kelas itu, di kelas kita ada anak semua seperti itu. Makanya ketika kita ingin memberikan ujian, tidak sepantasnya ujian
campur dengan intrapersonal. Nah, jadi kinestetik mereka 82%, intrapersonal mereka ternyata 82% juga. Ketika kita bertanya bagaimana matematikanya, nah, karena saya juga agak sedikit terkejut juga ya. Kadang-kadang ini kenapa logis matematis kecerdasan majemuknya. Ketika kita tanya matematikanya kayak mana, nggak terlalu paham. Nah, berarti ini kan anak ini dia dari sejak kecil dia kurang mendapatkan bimbingan untuk matematika. Padahal dia punya potensi. Di mana itu salah ya? Tadi gurunya juga. Mungkin kita dulu pada saat itu belum mengenal kecerdasan majemuk juga. Dia ada 4 orang anak kinestetik, 3 anak naturalis, 1 anak interpersonal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intrapersonal. Nah, ini kecerdasan majemuk pada anak kelas 10 2. Nah, di sini ada nggak guru walinya? Nah, mungkin Bu Islani ini menjadi data bagi Bu Islani di dalam membimbing si anak nantinya. Nah, tinggal datanya nanti siapa yang intrapersonal, apakah ibu, siapa yang naturalis, apakah anak guru wali yang lain. Ini dikolaborasi supaya ada pembimbingan untuk melatih si anak. Karena poin utama dari guru wali adalah untuk membimbing dan melatih siswa. Makanya itu menjadi jalur kolaborasi antara guru BK, guru mapel, dengan guru wali. Selama ini ketika Bapak Ibu bertugas di kelas, Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan asesmen-asesmen yang lain selain tadi kita belajar? Atau asesmen diagnostik yang lain misalnya ada? Saya pernah sekali waktu di kelas 10 anak-anak baru masuk itu saya buat, tapi tidak seperti ini tadi melihat hanya saya memberikan soal itu mereka menjawab di situ, misalnya dia sukanya melihat atau mendengar di situ. Nah, itu aja saya pernah buat. Berarti sejenis asesmen gaya belajar. Iya, gaya ya. belajar. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan seperti kecerdasan belum ya? Oke Bapak Ibu. Untuk berikutnya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Jadi kalau misalnya tadi kan mengenal gaya belajar itu apakah hanya boleh dilakukan sama guru BK atau kita guru yang ini bisa juga melakukan itu? Boleh. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sebagai guru wali membutuhkan link asesmen ini akan kami lakukan. Dan kalau misalnya ada yang kurang paham, itu kita masih kolaborasi. Link ini bisa dibagikan ke anak asuh ibu, kemudian diberikan apakah hasil tesnya itu screenshot atau ibu buatkan dalam format data. Kemudian untuk menginterpretasi hasil dengan anak, kami bersedia untuk diajak bersama. Karena kalau ini tadi kita lakukan seperti yang dijelaskan tadi, ya kayaknya anak kita sangat senang ya. Ya. Kalau misalnya dia bakatnya di sini, kita akan kembali dia juga ya. Ya, itu hasilnya di kelas 10 Bapak Ibu. Jika hasilnya sudah mereka screenshot, ternyata mereka kadang-kadang saya nggak mungkin punya kecerdasan ini. Saya nggak mungkin bisa ini. Saya bilang itu sudah ada dalam diri kamu. Tinggal kamu kembangkan. Nah, selama ini kan kita nggak tahu itu ada sama kita. Ini sudah tahu. Kalau misalnya tidak berkembang, berarti nggak salah Tuhan. Salah kita sendiri. Tuhan dan kita ini kecerdasan sama kamu ada 2. Ada interpersonal, ada intrapersonal. Berarti yang asesmen yang tadi kami buat itu apa termasuk ke dalam tes bakat minat? Termasuk dia untuk mengetahui gaya belajar. Jadi ada 4. Ada asesmen tadi gaya belajar. Nah, ada mengenali potensi karir. Nah, ini namanya tes karir inklusi. Ini dari Bapak Holland. Jadi kita Bapak Ibu kan, kita ada siswa ini dibagi tipe kepribadian karir kita 6. Ada realistik, ada investigatif, ada
juga namanya tes pilihan karir atau karir inklusi. Ini juga nanti akan saya berikan di ibu dan bisa diterapkan untuk siswa asuhnya. Jadi ketika kita punya pilihan karir atau minat karir profesi kita di sendiri, maka kita profesi yang bisa kita ambil nanti ketika anak mau kuliah, misalnya dia ke jurusan apa saja dari listrik kan. Individu yang suka bekerja dengan mesin itu realistik. Jadi sebelum kita tahu siswa kita, alangkah kita tahu diri kita dulu. Jadi ini Bapak Ibu satunya. Jadi mungkin PR untuk kita adalah bagaimana asesmen ini sampai ke siswa asuh kita, kemudian kita dapat datanya, dan ketika dapat datanya ini tidak hanya menjadi data, tapi menjadi awal komunikasi kita dengan anak, juga komunikasi kita dengan orang tuanya. Ini kita masuk ke jurus kedua. Nah, di jurus kedua ini kemarin saya ambil kelola emosi. Nah, kalau di kenali potensi kita bicara kemampuan kognitif ya. Nah, kalau di kelola emosi kita akan mengenali siswa dari kecerdasan emosinya. Nah, kecerdasan emosi ini tidak akan jauh dia dari kemampuan sosial. Makanya dalam jurus ini bagaimana kita menyediakan pembelajaran SEL. Kalau kami sebutnya SEL, sosial, emosional, learning. Nah, apa tujuannya? Tujuannya ini Bapak Ibu. Tujuan dari kelola emosi, baik guru BK maupun guru non BK, terampil menerapkan pembelajaran dan bimbingan di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademiknya. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Nah, yang saya terapkan kemarin di siswa itu ada papan cuaca sama roda pilihan. Nah, karena di sini supaya siswa mengenali apa saja emosi yang ada sama mereka dan bagaimana ketika emosi yang berlebihan itu bisa mereka kelola. Jadi itu tujuan dari jurus kelola emosi ini. Nanti ketika kita masuk ke kelas, maka konsep pembelajaran sel kita terapkan. Apa itu konsep pembelajaran sel? Nah, itu sudah dikemukakan oleh Elias dan kawan-kawan. Pembelajaran sel itu adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial, berempati, membuat
tampil berelasi, kemudian peduli sosial. Terampil berelasi Bapak Ibu ketika anak-anak kita ini kan bisa berteman dengan seluruh siswa. Jadi bukan anak yang pandai dengan yang pandai, anak yang pandai dengan anak tidak pandai ini dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Antara anak yang sehat dengan anak kita kan sekolah kita inklusi sekarang ya. Nah, jadi tidak ada gap seperti kata Bu Ida antara anak yang sehat dengan anak yang disabilitas. Misalnya mereka bisa tampil berrelasi dengan baik. Nah, yang terakhir itu peduli sosial. Jadi anak-anak ini kan ketika sudah berteman sejak dari kelas 1 sampai kelas 3 tiba-tiba berantem. Nah, berarti kecerdasan yang di bawah ini belum teruji. Ini yang belum teruji sama siswa kita ya. Nah, papan cuaca ini hasilnya. Ya, papan cuaca. Jadi memperkenalkan jenis emosi kepada siswa kita. Jadi saya ngambil ada 7 cuaca emosi pada manusia. Nah, kemarin itu saya minta anak-anak ini untuk mengambil gambar, kemudian menempelkannya. Kemudian ada anak yang lain nanti mengambil nama emosinya, menempelkan sesuai dengan gambar emosinya. Kemudian ada anak yang menjelaskan seperti apa rasa dari emosi itu. Ada anak yang mempraktekkan seperti apa wajah emosi itu ketika terjadi sama mereka. Nah, jadi kemudian setelah mereka menyadari emosi masing-masing, kan ada nanti kita pastikan dalam hidup ini nggak mungkin lah kita emosinya yang positif semua. Pasti ada emosi negatif. Nah, bagaimana cara mengelola emosi negatif itu? Nah, saya pakai roda pilihan Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu tips untuk mengelola emosi. Misalnya ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Saya suruh ambil itu undiannya, mereka tempel, kemudian mereka jelaskan, mereka praktekkan. Emosi itu perlu dikelola. Karena semua manusia punya emosi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kan, anak-anak kita ini ketika mereka bertengkar, ketika mereka salah paham, ternyata mereka belum mengenal dan memahami emosi. Jadi tugas kita di kelas menyajikan pembelajaran berbasis sel ini supaya ketika anak-anak ini tidak mau belajar, apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang berbasis sel ini yang harus kita terapkan di kelas ini yang pertama, nama jurusnya IMC Bapak Ibu. IMC ini adalah E-nya empati, M-nya mindfulness, C-nya ada 2, ada compassion sama critical inquiry. Jadi ketika kita berada di kelas Bapak Ibu, ini harus ada terrealisasi. Keempat potensi tersebut perlu diasah oleh seorang guru agar proses pembelajaran dan pelayanan BK dapat berlangsung dengan baik. Empati ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid yang ditentukan oleh perilaku. Apa itu empati yang Bapak Ibu ketahui? Merasakan derita. Ya, merasakan. Ternyata empati ini ada 3. Ini dia. Ada kognitif empati, empati secara kognitif. Kemudian ada emosional empati, ada empati secara emosional. Yang ketiga ada actionable empati, empati secara perilaku. Nah, kalau empati secara kognitif, ini dia. Kemampuan individu untuk mengetahui dan memahami perasaan orang lain. Ini mungkin kita sebutkan tadi ya, itu kognitif. Nah, kognitif ini bisa kita peroleh dengan pembelajaran yang terbuka dan bersahabat. Jika ada anak-anak yang bermasalah secara emosi, nah mungkin perlu ada tawaran dari Bapak Ibu, apakah kamu belajar dengan ibu, atau kamu
ini. Yang kedua, emosional empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ini perlu kita berinteraksi dengan semua siswa. Jadi kita baru tahu masalah-masalah mendalam. Nah, ini sudah. Nah, kemudian actionable empati atau disebut apa ini? Kemampuan individu dalam memberikan respon atau tindakan yang sesuai dengan perasaan orang lain. Nah, actionable dengan komunikasinya agak mirip ya. Kalau ini mungkin tidak ada tangan. Kalau actionable ini kita yang tangan dulu. Itu mungkin ya. Nah, itu dari segi empati di kelas. Kemudian kalau dari segi mindfulness, ini berkesadaran ya. Nah, berkesadaran ini ada 3 langkah Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ketika di kelas, ketika kita jumpa anak-anak yang mengalami masalah emosi. Itu ditawarkan kan, 2 feet, 1 breath ya. Ya. Jadi menarik nafas dengan seluruh kita fokuskan seluruh apa yang kita rasakan ke kaki kita. Mungkin ketika ada anak di kelas yang sedang begitu dan bisa kita actionable tadi, kita sarankan ke dia, coba tarik nafas, kamu rasakan seluruh apa yang kamu rasakan itu pindahkan ke kaki kamu. Biarkan tanah itu yang menyangganya. Jadi apa istilahnya, simulasi ke anak, jangan lagi beban itu di pikiran dia. Jadi supaya dia bisa belajar. Jadi itu mungkin langkah pertama supaya anak tetap berada di kelas. Yang kedua, set intention, mengingatkan dia tentang tujuan positif dia dari bangun pagi tadi. Yang ketiga, teknik I am aware. Saya menyadari diri saya hari ini kan kurang tidur. Buat anak menyadari dia apa yang dia rasakan. Oke, kemudian ini sudah mindfulness, berkesadaran ya. Jadi jangan kemana-mana, kamu tetap di sini belajar dengan saya. Itu kan berkesadaran. Kemudian compassion, bela rasa. Jadi seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga mengurangi personal distress atau stres atau tekanan pribadi. Jadi di sini sepertinya kita diajak untuk mengenal anak-anak, mana anak yang sensitif, ya, mana anak yang simpatik, mana anak yang empati. Itu Bapak Ibu dari Bulus kelola emosi. Inti poin utamanya satu Pak Ibu, kita mengenal emosi anak. Jadi dalam kelola emosi ini, tugas sederhana kita mengenal emosi anak, kita kenal dulu emosi. Jangan ketika kita emosi kita labil, kita masuk kelas ketemu anak yang labil, dinosaurus ketemu dinosaurus. Terus ya, pembelajaran utama dari sini kita mengenal bagaimana mengelola emosi dan menerapkan anak. Jangan kita menjadi contoh emosi yang kita keluarkan ke anak. Itu maksud dari Bulus kelola emosi. Itu ada Bapak Ibu yang didiskusikan mengenai kelola emosi yang sudah pernah diterapkan di kelas. Atau pernah kita sama-sama jadi dinosaurus. Pernah sama-sama jadi dinosaurus? Pernah. Jadi pernah ya, tapi semua orang pernah. Kenapa? Karena emosi ini fitrah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Semoga dari 2 jurus yang sudah saya praktekkan ini, kemudian saya juga sudah berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari 2 jurus ini bermanfaat. Dari
juga buat seluruh guru.